Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat penuh sukacita. Kita jumpa lagi dalam perenungan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan nada Mazmur ini bagi saudara sekalian. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Itulah sebabnya mulut ini sekiranya memegahkan Tuhan dan mau memuji nama Tuhan seumur hidup, dan menaikkan tangan ini demi nama Tuhan. Sungguh Tuhan telah menjadi pertolongan, dan dalam naungan sayapnya kita bersorak-sorai. Saudara yang kekasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan buat kami memahami dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup dan karya kami. Kami sudah siap, berfirmanlah dan kami mendengarkan. Amin. Saudaraku yang kekasih, kali ini bagian pembacaan Alkitab saya pilih bagi kita dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 29. Sekali lagi kita Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 29. Saya bacakan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan bagi kita semua, dan yang disebut berbahagia saudara adalah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam menghadapi penderitaan hidup terkadang, sekali lagi terkadang, kita menuduh Tuhan telah meninggalkan kita. Kita menuduh Tuhan telah berpaling dari kita, atau Tuhan telah menyembunyikan wajahnya dari kita. Itu pun dirasakan oleh Israel ketika mereka menjadi tawanan di Babel. Israel berpikir, bahkan tidak sekedar mereka berpikir saudara, mereka juga cerita itu kepada semua orang yang ada di sekeliling mereka, bahwa kalau mereka menderita, itu karena Tuhan telah menyembunyikan dirinya dari hidup mereka. Coba kita bayangkan, bahwa ketika Israel menderita di Babel, mereka berpikir, dan bukan cuma sekedar mereka berpikir, mereka juga menceritakan itu ke sekeliling mereka, bahwa Allah telah menyembunyikan dirinya dari hidup mereka. Kalau mereka menderita, itu karena Allah tidak lagi memperhatikan hak-hak mereka. Padahal tidak seperti itu saudara. Apa yang dikatakan oleh Israel itu tidak benar. Jujur, Israel menjadi tawanan di Babel itu karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka.
masa Allah yang menjadi penyebab? Masa Allah yang mereka tuduh? Saudaraku yang kekasih, Nabi Yesaya memberikan teguran dengan tegas. Dan yang menarik dalam teguran itu di sini, Yesaya menyebut nama Yakub dan Israel. Hai Yakub, hai Israel. Padahal dua nama itu sebenarnya satu. Yakub ya Israel, Israel ya Yakub. Kalau Nabi menyebut nama-nama ini, saudara, sebenarnya dia mau mengingatkan Israel akan kesetiaan Tuhan yang pernah dia nyatakan kepada Yakub, juga kepada Israel. Nabi bertanya kepada Israel, "Mengapa kamu berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku?" Apakah benar demikian? Hidupmu tersembunyi dari Tuhan, dan hakmu tidak diperhatikan Allahmu? Saudaraku, rupanya penderitaan yang dialami oleh Israel membuat mereka patah semangat dan tawar hati. Mereka berpikir penderitaan yang mereka alami begitu sukar, amat menyedihkan, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Benarkah demikian? Umat Tuhan yang mengalami penderitaan atau kesusahan tidak ada lagi harapan? Hai Yakub, hai Israel. Dengan menyebut dua nama ini, sekali lagi Yesaya mau mengingatkan akan kasih setia Allah. Allah begitu baik kepada Yakub, sehingga ia bisa berbaik kembali dengan saudaranya, dengan kakaknya Esau. Itu karena pertolongan Allah. Itu karena inisiatif Allah, sehingga Yakub bisa berbaik kembali dengan kakaknya Esau. Allah juga begitu baik kepada Israel, sehingga Israel dapat dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Dan Allah itu, saudara, adalah Allah yang kekal. Itu artinya kesetiaan dan pemeliharaan Allah itu tidak pernah berubah. Pertolongan Allah itu tidak pernah berubah. Kekuatan Allah itu tidak pernah berubah. Karena itu sangatlah tidak mungkin kalau Allah menyembunyikan dirinya dari kehidupan Israel yang pada waktu itu menjadi tawanan di Babel. Sangatlah tidak mungkin kalau Allah tidak memperhatikan hak-hak mereka. Saudara, dengan menyebut nama Yakub dan Israel, Nabi juga mau mengingatkan akan mereka bahwa Yakub dan Israel itu adalah kepunyaan Allah, umat yang ada dalam perjanjian Allah, sehingga tidak mungkin Allah meninggalkan mereka. Tidak mungkin hidup mereka itu tersembunyi dari Allah. Tidak mungkin. Mereka adalah umat kepunyaan Allah. Jadi Allah tetap memperhatikan hak-hak mereka. Dan kalau mereka ingat bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah, maka mereka tidak akan mengeluh saat mereka menghadapi penderitaan. Apalagi menuduh Tuhan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selain itu Nabi juga kasih ingat Yakub dan Israel. Allah itu adalah Allah yang kekal. Ia ada sejak kekekalan, dan ia akan ada sampai kekekalan. Karena itu pada Allah tidak ada kemerosotan. Kuasanya itu tidak merosot, saudara. Kasihnya tidak merosot. Kesetiaannya tidak merosot. Kepeduliannya tidak merosot. Kebaikan dan kekuatannya tidak merosot. Pada Allah adalah kekekalan. Semua yang baik daripada Allah
tidak akan merosot, tidak akan lapuk, tidak akan tua. Sehingga dalam ayat 29 Nabi mengatakan kekuatan Allah tidak pernah habis. Sekali lagi, kekuatan Allah tidak pernah habis. Dan kekuatan Allah yang tidak pernah habis itu, saudara, akan diberikan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Kekuatan Allah yang tak pernah habis itu Allah berikan kepada mereka yang lelah dan kepada mereka yang patah semangat, yang tidak berdaya, supaya dengan kekuatan dan semangat yang berasal dari Allah, mereka yang lelah mampu menolong diri sendiri, tidak bergantung pada pertolongan manusia, tapi bergantung pada Dia yang adalah Allah yang kuat, yang menjadi kekuatan bagi Yakub, bagi Israel, dan menjadi kekuatan juga bagi saudara dan saya. Saudara yang kekasih, dari firman Tuhan ini saya ajak kita berefleksi beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan saudara bahwa bila badai hidup menerpa kita, jangan kita cepat-cepat menuduh Allah melakukan yang tidak adil kepada kita. Bila badai hidup menerpa kita, jangan kita cepat-cepat mengatakan bahwa hidup kita telah tersembunyi dari Allah. Jangan kita cepat-cepat mengatakan bahwa Allah tidak lagi memperhatikan hak-hak kita sebagai anak-anaknya. Jangan kita cepat-cepat berkata seperti itu. Sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang kekal, saudara. Kasih dan setianya itu tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan. Karena itu bila badai hidup menerpa kita, mari kita selalu ingat bahwa Allah tetap mengasihani dan Dia tetap menghadapkan wajahnya kepada kita, serta menganugerahkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Bila badai hidup menerpa kita, sekali lagi, kita harus tetap bersyukur bahwa Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Allah tetap mengasihani kita dan Dia tetap memperhadapkan wajahnya kepada kita. Dia tetap mengaruniakan damai sejahteranya bagi saudara dan saya. Sebagaimana janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, bisa kita berefleksi dari firman Tuhan ini. Pasca badai seroja, banyak di antara kita tentunya menjadi lelah, capek, lemah, dan lesu, tiada berdaya. Mungkin di antara kita ada juga yang tawar hati dan patah semangat. Marilah Allah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, kepada kita yang sudah hampir tak berdaya sama sekali. Dan bukan itu saja, saudara, Allah menambah semangat kepada kita. Lagi dan lagi, sekali lagi, Allah menambahkan semangat kepada kita yang membutuhkan semangat itu. Allah akan menambahkan lagi kepada kita. Percayalah bahwa keadaan kita akan dipulihkan oleh tindakan pemeliharaan Allah. Bagi kita yang sadar dengan kelemahan kita dan siap mengakui bahwa kita tidak berdaya, maka dengan cara yang istimewa Allah menambah kekuatan, menambah semangat kepada kita. Sebab ketika kita lemah, maka kita kuat di dalam Allah. Kita akan mendapat kekuatan baru, kekuatan untuk bekerja,
kekuatan untuk menanggung pekerjaan, kekuatan untuk bergumul, kekuatan untuk saling menopang, kekuatan saling berbagi kasih, kekuatan saling peduli, dan kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selama umur hidup kita, kiranya kita diberi kekuatan dan bertambah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita mensyukuri firman Tuhan ini di dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu bagi kami. Kami belajar untuk tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun, Engkau Allah tetap menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dalam keadaan apapun, hak-hak kami sebagai anak-anak-Mu tetap Engkau perhatikan. Kami bersyukur karena dalam kelelahan hidup, Allah menjadi kekuatan bagi kami. Ketika semangat kami menjadi lemah, Allah menambahkannya bagi kami. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Seluruh hidup dan kehidupan ini kami serahkan dalam kuasa dan pimpinan-Mu, ya Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, mari arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menerangi kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan menganugerahkan damai sejahtera-Nya dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.